saudara-saudara menginginkan seperti lagu Mas Imam tadi sebagai pembawa peradaban. Apa ingin saudara-saudara menulis di dalam sejarah manusia peradaban demokrasi Indonesia? Hanya di lagu saya tulis tadi. Hidup perempuan Indonesia. Setiap hari ada 9,8 juta perempuan Indonesia yang tidur dengan perut lapar, kosong. Dan pagi-pagi tunggu di pintu-pintu gang untuk dapat BLT. Perempuan Indonesia udah mati, dimatikan oleh kebijakan negara. Anda bayangkan, ada 9,8 juta perempuan Indonesia yang seharusnya menghidupkan negeri ini melalui generasi yang akan dilahirkan. Tapi 9,8 juta rahim dianiaya oleh negara. Dianiaya oleh negara. Kalau Anda hamil hari ini, Anda membayangkan bahwa hidup Anda dengan bayi yang Anda kandung akan jadi bonus demografi di 2030, di 2040 ini. Anda membayangkan negara akan memungkinkan Anda untuk meresapkan generasi Anda ke tempat yang dijanjikan, yaitu Indonesia emas. Ilusi itu yang harus kita bantah hari ini. Kalau Anda hamil hari ini, bayi dalam kandunganmu sudah dibebani hutang 50 juta per bayi dari 16.000 triliun hutang Presiden Jokowi yang diterangkan tadi. Kalau bayi mulai hari ini, kemungkinan dia akan mengalami defisit otak 25% karena kekurangan nutrisi yang kita sebut stunting. Pada hari ini prevalensi stunting Indonesia 25%, artinya 1 dari 4 bayi yang lahir pasti kekurangan gizi. Jadi Anda bayangkan yang Anda sebut, yang kita sebut hidup perempuan Indonesia, sebetulnya dia menderita karena kebijakan negara. Hak bayi untuk memperoleh susu, hak bayi untuk memperoleh protein, hak bayi untuk memperoleh antibiotik, tidak dia peroleh. Di puskesmas tidak tersedia. Karena APBD dipakai untuk membiayai motor gede bupati. APBN dipakai untuk membiayai aspal Jokowi. Itu yang ada di kita hari ini. Karena itu, kalau kita bayangkan 2045, kalau Pak Jokowi, kalian akan jadi generasi yang disebut sebagai bonus demografi. Istilah yang keliru, udah berkali-kali saya bilang itu istilah keliru. Yang benar adalah demographic dividend, bukan bonus demografi. Gak ada ilmu ekonomi disebut bonus demografi. Ada demographic dividend, dividen demografi, karena Anda muda dan karena Anda berotak, itu yang disebut bonus demografi. Tapi gimana mungkin bonus itu Anda peroleh? Kalau kita hitung per hari ini, tadi saya terangkan, setiap bayi yang lahir, otaknya 1 dari 4 bayi yang lahir, otaknya pasti menyusut 25%. Karena tidak dibekali dengan protein. Susu berubah menjadi aspal. Jadi Anda lihat, bagaimana mungkin kita mau bertempur 10-15 tahun ke depan, kalau otak kita hari ini, otak generasi yang lahir hari ini, sudah defisit 20%. Apalagi kalau kita lihat statistik, IQ rata-rata orang Indonesia tinggal 78, sedikit di atas Manse. Ya, itu data dunia bilang begitu. Jadi, kalau Anda bilang bahwa tantangan kepemimpinan, ini yang jadi tantangan Anda nanti. Pak Jokowi bilang kalian akan punya pendapatan
10 kali lipat dari sekarang di tahun 2045 karena bonus demografi. Sekarang kita lihat bagaimana mungkin kita punya 10 kali pendapatan kalau ekonomi dan industri masa depan ada pertandingan kecerdasan. Bisa nggak kita punya pendapatan 10 kali lipat ke depan? Bisa. Apakah kita jadi pemimpin Asia? Apakah kita jadi orang terkaya di Asia? Bisa. Kalau ekonomi Malaysia, ekonomi Singapura, ekonomi Taiwan, ekonomi Vietnam bertumbuh minus 20, baru kita berhasil melampaui mereka. Tapi kalau dia bertumbuh 20 kali lipat dari kita, artinya kita miskin 20 kali lipat dari dia. Itu namanya perbandingan bonus demografi. Jadi istilah bonus demografi adalah dalam perbandingan. Bukan Anda hari ini dibandingkan dengan Anda 10 tahun yang akan datang, bukan. Anda hari ini dibandingkan dengan generasi Anda di Vietnam hari ini, 20 tahun ke depan Anda jadi apa, dia jadi apa itu. IQ Vietnam 115, IQ Singapura 115. Jadi dari awal kita udah kalah start. Itu dasarnya. Itu yang menyebabkan sebetulnya kita mengatakan nggak ada masa depan Indonesia di dalam perbandingan dengan negara-negara yang lain. Jadi kalau sekarang ibu-ibu muda, mahasiswi yang mungkin setelah lulus langsung hamil, pasti kalian berbahagia karena di dalam rahim kalian, rahim perempuan Indonesia, ada generasi yang sedang tumbuh. Bahagia nggak? Bahagia. Ada survei dari LSI, misalnya, apakah ibu muda berbahagia? Tanya dulu. Ibu dulu sekolah sudah di mana? Di Universitas Riau. Sekarang sudah bekerja. Sekarang lagi hamil. Anak keberapa? Anak pertama. Bahagia nggak? Bahagia. Anda pasti menyebut Anda bahagia yang lagi hamil. Yang disurvei adalah kebahagiaan ibu-ibu. Sekarang Anda survei pendapat dari calon bayi Anda, dari janin Anda. Coba survei. Tanyakan pada si janin, nah, mau nggak lahir di tahun 2024? Mau? Bayinya bilang mau. Tapi kemudian bayi itu mendengar kuliah di Universitas Riau yang sudah direkam oleh Refli Harun Channel hari ini. Bayi itu dengar. Lalu dia bercakap-cakap dengan ibunya. Ibu, tadi saya disurvei, saya mengatakan siap untuk lahir, untuk memenuhi kuota yang dijanjikan Presiden Jokowi, itu bonus demografi. Tapi saya dengar di channel Refli Harun, katanya kalau saya lahir, kemungkinan saya akan stunting, artinya otak saya tidak akan berkembang 20%. Masa begitu kata ibunya? Putar lagi, benar. Di channel Refli Harun, saya jadi endorser Refli Harun. Ibunya putar lagi channel itu. Tiba-tiba ibunya sadar, iya ya, memang benar bahwa ibu selama ini hanya melihat televisi, headline yang disodorkan oleh para menteri. Ibunya sadar bahwa dia punya potensi, bayinya punya potensi untuk kena stunting. Ibunya juga sadar bahwa kalau bayinya lahir tahun ini, bayinya akan dibebani hutang 50 juta per bayi. Bukan hutang yang dibuat oleh rektor Universitas Riau, tapi hutang yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Bayi itu akhirnya memutuskan, kalau saya lahir dengan otak 25% menyusut, kalau saya lahir dengan beban 50 juta rupiah per tahun saya mesti bayar, mending saya bermukim terus di rahim ibu. Dia nggak mau lahir. Apalagi begitu dia lahir, dia lihat wakil presiden dia adalah bocah juga.
Jadi itu keadaan kita per hari ini, teman-teman. Kita mau terangkan ini sebagai basis untuk mengucapkan janji perubahan. Karena itu dari sekarang kita harus pastikan bahwa yang akan memimpin kita nanti adalah orang yang mampu mengeluarkan kita dari dua hal, kemiskinan dan kedunguan. Karena itu sesuai dengan perintah konstitusi. Konstitusi kita mengatakan setiap presiden diperintahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi hak bagi miskin. Keadaan hari ini, harga rupiah per dolar 16.100. Artinya sebentar lagi, kenapa Anda nggak pasang AC hari ini? Karena harga listrik akan naik. Karena PLN berutang infrastruktur dalam bentuk dolar. Sementara listrik dia jual dalam bentuk rupiah, kursnya naik, dia nggak bisa bayar. Kan nggak bisa bayar berbareng pada konsumen, kan kurang ajar. Tapi nanti pemerintah bilang Indonesia kelebihan listrik. Kalau kelebihan listrik, kenapa harga naik? Sekarang istilah kelebihan listrik, kelebihan pasokan listrik. Bayangkan misalnya di ruangan ini, Universitas Riau kelebihan pasokan listrik. Kenapa? Karena AC nggak dihidupkan. Sama juga dengan mengatakan Jawa kelebihan listrik. Memang di Jawa kapasitasnya berlebih. Kenapa? Karena pengguna listrik, industri manufaktur di Jawa pindah ke Thailand, pindah ke Vietnam. Jadi karena ada deindustrialisasi, maka terjadi kelebihan pasokan listrik. Itu logikanya. Jadi kadang-kadang pemerintah menipu, kami pindah listrik, jelas kelebihan listrik. Karena industri sudah hengkang. Karena ketidakpastian politik, karena diperas oleh politisi, ini pindah. Jadi kita ada di dalam suasana untuk berhitung. Saya mau terangkan itu supaya ada pikiran kritis untuk membaca ekonomi. Kalau kita bilang bahwa memang ada pertumbuhan ekonomi walaupun sedikit, ada pemasukan dari ekspor kita, iya. Tetapi PDB itu, produk domestik bruto, adalah besaran yang tidak mampu mengukur disparitas. Itu intinya. Tapi nanti kabinet setelah sidang pertama bilang bahwa rasio Gini Indonesia turun. Gini rasio kita bagus. Anda tahu Gini rasio itu ukurannya adalah individual spending, expenditure, pengeluaran, bukan pendapatan. Saya kasih contoh. Ada petugas statistik datang ke ruangan ini, dia mau tahu Gini rasio mahasiswa atau komunitas yang ada di ruangan ini berapa. Dia masuk ke sini, dia tanya ke saya, Pak Rocky, pengeluaran Pak Rocky per hari berapa? Saya bilang jujur, saya mengeluarkan 10.000 rupiah per hari. Nah, saya cuma makan pisang 3 kali sehari. Karena buat saya, pisang itu di dalamnya ada karbohidrat, di dalamnya ada mineral, di dalamnya ada cairan. Jangan pisang mentah. Maka saya anggap tercukupi kebutuhan nutrisi saya. 3 pisang Ambon, udah selesai. Jujur. Si petugas itu sebelum kesini, dia mencari 3 orang yang dia temukan. Survei kilang minyak dia di sini. Ditanya sama petugas statistik, Bapak yang validasi jas, berapa pengeluaran sehari? Kata si oligarki, pengeluaran saya 10.000 rupiah. Jujur Pak, jujur. Kenapa cuma 10.000 rupiah? Karena saya cuma makan vitamin tiap hari. Saya banyak penyakit. Kata
Kata dokter cukup makan vitamin, kurangi karbohidrat, karena gula darah tinggi. Jadi si orang kaya tadi, dia jujur mengatakan pengeluarannya juga cuma 10.000 sama dengan saya. Maka saya dan orang itu sama-sama mengeluarkan 10.000. Artinya Gini rasionya 0. Gak ada perbedaan antara saya dan dia, karena pengeluaran saya sama dengan dia. Lalu statistician ini menemui seorang mahasiswa Universitas Riau. Dia tanya, udah, panggilannya apa sih? Udah. Abang. Masuk tingkat berapa? Semester 7. Rencana dia semester berapa? Si abang ini ditanya, Anda masih semester 7, oke? Berapa pengeluaranmu? Abang mahasiswa, kata si mahasiswa, pengeluaran saya juga 10.000 rupiah. Si petugas itu bingung, masa cuma 10.000 rupiah? Kamu kan masih mahasiswa, harus punya protein, makan protein, paling kamu mesti makan 3 kali sehari, 2 kali jajan. Masa 10.000? Kata si mahasiswa, saya makan pagi hari 5.000 rupiah. Dan hanya itu yang saya makan. Terus 5.000 lagi apa? Saya beli proma untuk menahan rasa lapar saya. Di dompetnya ada proma. Jadi keluar berita di koran Riau, Gini rasio Riau adalah 0, artinya tidak ada kesenjangan. Memang benar tidak ada kesenjangan. Saya keluarin 10.000, masuk keluarin 10.000, balik lagi keluarin 10.000, maka dibanggakanlah, oh di Riau tidak ada kesenjangan. Karena yang dihitung adalah pengeluaran, bukan pendapatan. Di situ masalahnya bagaimana statistik menipu. Padahal dompet saya pasti lebih tebal dari dompet mahasiswa yang isinya cuma proah tadi. Dan dompet kita semua di sini digabung gak ada apa-apanya dibandingkan dengan dompet tipis si oligarki yang isinya 2 kartu kredit gold. Itu yang namanya kesenjangan, teman-teman. Jadi banyak data berseliweran, tapi kita mesti kritis mendengarkan uraian pemerintah. Itu yang menyebabkan kita seolah-olah dibuai. Kalau nggak ada kesenjangan, kenapa setiap kali menjelang pemilu BLT dinaikkan? Karena pemerintah tahu bahwa pemilih kita itu miskin 80%. Pemilih kita 80% hanya lulus kelas 7. Artinya nggak lulus SMP. Rata-rata pemilih kita begitu. Karena itu amplop adalah efektif, BLT efektif. Itu dasarnya kenapa kita bernyanyi tadi, membayangkan rakyat yang menunggu kebingungan di persimpangan-persimpangan, menunggu BLT yang adalah penghinaan pada rakyat. Padahal tugas pemerintah memelihara fakir miskin. Karena ini negara kesejahteraan, bukan negara kapitalis. Itu dasarnya. Kalau kita bertanya kemana kekayaan kita? Di zaman Orde Baru, kekayaan negara itu dirampok oleh oligarki atas izin-izin konsesi yang dibuat oleh Presiden Soeharto. Tetapi yang balik akibat perampokan itu, 30% dari perampokan itu balik ke APBN dalam bentuk sekolah impres, irigasi, puskesmas, jalan-jalan kabupaten. Di era Presiden Soeharto, yang balik ke negara dari rampokan oligarki 30%. Di era Pak SBY yang balik tinggal 25-27%. Di era Pak Jokowi yang balik tinggal 7%. Itu datanya begitu. Jadi kita harus sebagai insan akademis, kecerdasan kita produksi. Nah ini keadaan yang saya sebut, kita ada dalam keadaan bahaya. Bahkan presiden yang akan terpilih nanti
hari pertama dia udah dapat tagihan hutang luar negeri. Dia mesti memikirkan bagaimana subsidi itu dialihkan kembali dari aspal menjadi susu. Bagaimana membatalkan kereta cepat yang merampok anggaran negara, yang hutangnya baru kita bisa bayar 75 tahun yang akan datang. Dan pada waktu itu kereta itu tidak dipakai. Karena setiap 8 jam teknologi berubah. 8 tahun ke depan pasti akan ada drone untuk menyeberangkan orang dari Jakarta pergi ke Bandung lebih cepat dari kereta cepat. Apalagi kereta cepat tadi yang dimaksudkan supaya ada lalu lintas dari ibu kota pergi ke Bandung, kota kedua terbesar. Sekarang ibu kota dipindahin ke Kalimantan. Ya mesti kereta cepat dari Kalimantan pergi ke Bandung dong. Jadi ide itu tidak konsisten. Itu yang saya pertahankan. Bahwa kita ada dalam keadaan kesulitan membayangkan masa depan. Tapi kita harus percaya bahwa kita harus memilih presiden yang mampu untuk memberi harapan dan mampu bertengkar dengan oligarki. Itu dasarnya. Jadi ini pengantar saya, dan saya ingin dari Pekanbaru ada presiden baru yang bukan petugas partai dari presiden lama. Terima kasih.